Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus-kasus PPN terbaru di tahun 2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Sukmawati, saya sendiri. Yang kedua yaitu Rosi Perwani Putri, dan yang ketiga yaitu Venulatul Fadila. Jadi di sini ada 5 kasus PPN di tahun 2022 yang terbaru, di mana ada PMK nomor 63 garing PMK 03 2022, PMK nomor 65 garing PMK 03 garing 22, PMK nomor 62 garing PMK 03 garing 2022, PMK nomor 69 PMK 03 garing 2022, dan kemudian PMK nomor 68. Baik, yang pertama yaitu kasus PPN pada PMK nomor 63 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Pada tanggal 5 April 2022, PT Djarum sebagai produsen yang memproduksi hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa cerutu rokok dengan merek Cigarilos sebanyak 1.500.000. Setiap bungkus Cigarilos berisi 20 batang cerutu rokok. Harga jual eceran cerutu rokok ditetapkan sebesar 2.500 per batang, dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Djarum tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Harga jual eceran 1.500.000 dikali 20 dikali 1.500 sama dengan 45 miliar. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri ini, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 9,9% dikali total harga jual eceran. Jadi, 9,9% dikali 45 miliar sama dengan 4.455 miliar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rosi. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya melanjutkan dengan kasus kedua, yaitu PMK nomor 65 garing PMK 03 garing 2002 tentang pajak penambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Next. Tuan Fairuz adalah seorang pengusaha kena pajak atau PKP yang mempunyai usaha showroom mobil dan motor bekas di Kediri. Pada 5 Februari 2023, Tuan Fairuz berhasil menjual sebuah mobil bekas seharga 150 juta. Penyelesaian PPT terutang 1,1% dikali 150 juta sama dengan 1.650.000 rupiah. Next. Kasus yang ketiga yaitu PMK nomor 62 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak penambahan nilai terutang atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah badan usaha. Next. Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah, PT Pertamina atau Persero pada 11 Mei 2022 menyerahkan 25.000 tabung LPG tertentu kepada PT SDO selaku agen dengan harga jual eceran 14.000 per tabung. Perhitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tersebut yaitu
DPP sama dengan 25.000 dikali 100 per 100 per 11 dikali 14.000 sama dengan 315 juta, 315.000,3 rupiah. PPN terutang sama dengan 11% dikali 315 juta, 315.000 rupiah, 3 sama dengan 34.684.684 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Venulatul Fadila. Baik, kasus PPN selanjutnya adalah PMK nomor 69 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggara teknologi finansial. Next. PT Sanjaya melakukan pinjaman sebesar 100 juta rupiah untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT Amarta, yang merupakan penyelenggara layanan pinjam-meminjam dengan status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT Sanjaya dibiayai oleh PT Dimo sebesar 40 juta rupiah dan PT Moneta sebesar 60 juta rupiah. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Sanjaya setiap bulan sebesar 2.500.000 atau 2% per bulan dari total pinjaman. PT Moneta tidak menyerahkan surat keterangan domisili kepada PT Amarta. PT Amarta mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar 5 juta rupiah dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Next. Perhitungannya yang pertama, PT Sanjaya tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT Amarta. Yang kedua, besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman adalah PT Dimo sebesar 40 juta per dibagi 100 juta dikali 2.500.000 sama dengan 1 juta rupiah. Dan kepada PT Moneta sebesar 60 juta dibagi 100 juta dikali 2.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, PT Amarta wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Dimo sebesar 15% dikali 1 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Yang kedua, PT penghasilan pasal 26 kepada PT Moneta sebesar 20% dikali 1.500.000 sama dengan 300.000 rupiah. Next. Yang keempat, dalam hal PT Dimo memberikan pinjaman melalui PT Amarta kepada penerima pinjaman lainnya selain PT Sanjaya, PT Amarta dapat membuat satu bukti pemotongan atas nama PT Dimo untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT Dimo dalam satu masa pajak. Ketentuan yang sama berlaku untuk PT Moneta. Dan yang terakhir, atas penghasilan biaya administrasi yang diterima PT Amarta dari penerima pinjaman atau PT Sanjaya dan pemberi pinjaman atau PT Dimo dan PT Moneta tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Atas penghasilan dimaksud wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PT Amarta. Next. Dan kasus PPN yang terakhir adalah PMK nomor 68 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Next. Kasusnya, Nona Sukma memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan Gold memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik set kripto DX.
pada tanggal 19 Agustus 2022 melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto DX, Nona Sukma menjual 0,5 koin aset kripto dan Tuan Gus membeli 0,5 koin aset kripto. Pada harga satu koin aset kripto adalah 620 juta rupiah. Pedagang fisik aset kripto DX sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bapepti. Atas transaksi tersebut, pedagang fisik aset kripto DX wajib Yang pertama, memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada Nona Sukma sebesar 0,1% dikali dalam kurung 0,5 koin dikali 620 juta rupiah sama dengan 310.000 rupiah. Dan memungut pajak pertambahan nilai kepada Tuan Gus sebesar 1% dikali 10% dikali dalam kurung 0,5 koin dikali 620 juta rupiah sama dengan 310.000 rupiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi untuk kali ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuatan kasus PPN terbaru. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan apabila ada ketidaksempurnaan mohon dimaklumi karena pada dasarnya tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.